Nah, berikutnya kita bahas sumber-sumbernya, ya, sumber-sumber keunggulan bersaing. Ya, sumber-sumber keunggulan bersaing eh, yang bisa dimiliki oleh suatu perusahaan untuk bisa bersaing di pasar internasional. Nah, yang pertama itu adalah efisiensi secara global. Ini adalah salah satu sumber keunggulan bersaing yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Dalam arti di sini kemampuan perusahaan itu bagaimana menentukan lokasi yang efisien. Jadi ketika perusahaan itu dia bisa efisiensi secara global, berarti perusahaan ini mampu menentukan lokasi yang efisien baik kantor cabangnya ataupun pabriknya. Ya, jadi dia bisa nentuin di mana ya lokasi yang efisien di berbagai negara. Dan perusahaan ini pun juga bisa menentukan skala keekonomian produksi serta jangkauan keekonomian untuk meraih pasar. Ya. Nah, ini sumber keunggulan bersaing yang pertama. Yang kedua, fleksibilitas multinasional, multinational flexibility. Dimaksud di sini adalah kemampuan perusahaan untuk bisa masuk pasar di berbagai negara dengan memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan dari sisi politik, ekonomi, hukum, lingkungan budayanya, beserta perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi lebih fleksibel secara multinasionalnya, gitu ya. Nah, kemudian ada pembelajaran secara mendunia atau worldwide learning. Nah, artinya di sini perusahaan itu dia bisa unggul bersaing dengan cara belajar, pembelajaran di mana perusahaan ini bisa bergerak di dalam pasar bisnis internasional dengan mempelajari apa ya apa yang berlaku di negara tersebut. Contohnya nih ada perusahaan rokok. Nah, tentu dia harus mematuhi bea dan cukai rokok ya. Lalu kadar tar dan nikotinnya berapa ya dan lain sebagainya. Itu bagaimana eh, apa aturan-aturan itu berlaku di masing-masing negara. Tentu kan pastinya beda-beda. Bea cukainya rokok di negara Jepang misalkan gitu ya dengan negara yang ada di Eropa itu berbeda sudah gitu ya. Lalu kadar tarnya, kadar nikotinnya dan sebagainya. Oke. Nah, jika digambarkan tadi gitu ya dari dari strategi yang dari faktor-faktor yang memengaruhi, kemudian dari sumber-sumber keunggulan bersaing gitu ya. Nah, maka di sini bisa dibuat alternatif-alternatif strategi ya dengan menekankan kepada integrasi global. Bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat di sini tolong ini penting dan nanti juga ujian misalnya nih ada pertanyaan ya seputar ini gitu. Kita bisa membuat beberapa alternatif strategi ya yang bisa diambil oleh perusahaan dari sisi kalau yang ini ada satu apa istilahnya ya ada 4 kuadran di mana nanti ada kita bisa lihat secara vertikalnya dari bawah ke atas semakin ke atas itu semakin tinggi terhadap efisiensi globalnya. Ya, tadi kan kalau efisiensi global keunggulan bersaingnya itu ini ya perusahaan itu mampu menentukan lokasi kan gitu ya. Kemudian kalau yang horizontal itu tekanan terhadap respon keadaan lokal atau dari sisi fleksibilitasnya tadi ya, dari sisi fleksibilitasnya. Jadi bisa mengikuti apa yang ada di dalam negara tersebut. Itu fleksibelnya, respon terhadap fleksibilitas. Nah, dari sini kita bisa membuat beberapa alternatif strategi. Nah, bacanya seperti apa? Kita kita mulai dulu dari yang pertama, strategi global. Kalau strategi global itu artinya apa di situ? Coba.
Ayo, coba dibaca ininya, eh kuadrannya. Kalau kita ngomongin alternatif strategi yang pertama, strategi global, berarti di situ apa kondisinya? Pak Supriyono, dengar saya? Nggih, Bu. Ya, gimana Pak? Eh, Berarti itu strategi global, rating global, berpikir global gitu, Bu. Iya, Sama itu eksekutif kenapa global, bisa internasional. dikatakan seperti itu? Berarti apa? Berarti persiapan pemikirannya secara nasional, Bu. Secara internasional, sorry, internasional. Internasional. Perilaku dan berpikirnya itu secara global, ya. Ya. Kenapa dia disebut strategi global? Karena di sini tekanan terhadap efisiensi globalnya tinggi, nih ya, di sini. Jadi dia kan tadi ya secara vertikal dari bawah ke atas itu semakin ke atas semakin tinggi. Nah, di sini dia tinggi posisinya. Gimana? Jadi kalau strategi global itu kondisinya efisiensi globalnya dia sangat tinggi. Ya, efisiensi globalnya sangat tinggi dan tetapi tekanan terhadap respon fleksibilitasnya itu rendah gitu. Ya, jadi bacanya seperti itu. Nah, ini strategi global. Oke. Kalau strategi eh, peniruan negara asal, kita lihat di sini apa? Oke. Strategi peniruan negara asal. Bagaimana di situ? Maria Bolu. Maria Bolu. Dengar saya nggak? Iya, Bu, dengar. Ya. Gimana menurut Maria? Kalau yang strategi yang kedua, strategi peniruan negara asal. Berarti apa di situ? Bagaimana efisiensi globalnya? Tinggi atau rendah? Mana? Efisiensi globalnya tinggi atau rendah? Tinggi, Bu. Hah? Ini Tinggi. posisinya tinggi atau rendah? Kalau strategi global tadi efisiensi globalnya kan tinggi, Rendah, Bu. rendah. Terus em, fleksibilitasnya gimana? Respon terhadap fleksibilitasnya? Sorry. Respon fleksibilitasnya seperti apa? Tinggi atau rendah? Nih ya, Rendah, Bu. Rendah. rendah itu ya. Jadi Iya. ketika kondisinya efisiensi global itu rendah, kemudian tadi efisiensi global ya, saya ulangin lagi dari sini. Apa yang dimaksud dengan efisiensi global? Efisiensi global itu berarti di sini adalah kemampuan perusahaan untuk menentukan lokasi yang efisien gitu ya dan bisa menentukan skala keekonomian produksinya. Nah, kalau tadi strategi global, efisiensi globalnya tinggi, berarti perusahaan itu dia mampu, mampu, maksudnya sudah sangat baik untuk menentukan lokasi di mana dia akan memproduksi produknya gitu ya. Lalu bagaimana dia bisa meraih pasar gitu. Maksudnya begitu ya. Kalau dari sisi multinasional fleksibilitas, berarti di sini perusahaan itu dia bisa masuk pasar dengan maksudnya pasar di berbagai negara dan dia bisa fleksibel gitu loh, fleksibel terhadap perbedaan yang terjadi di setiap negara. Kan masing-masing negara tadi punya politik yang berbeda, ekonomi yang berbeda, sistem hukum yang berbeda, lingkungan yang berbeda kan gitu ya. Jadi dia bisa bisa kalau tadi kondisinya strategi global itu dia fleksibilitasnya rendah, berarti kemampuan perusahaan untuk masuk pasar di berbagai negara ya dengan dia beradaptasinya itu
nggak terlalu gampang gitu. Jadi dia eh, masih kesulitan untuk dia bisa beradaptasi dengan masuk ke negara lain gitu. Tapi dia punya kemampuan untuk menentukan lokasi yang efisien. Nah, itu yang dipakai adalah strategi global gitu ya caranya. Jadi harus tahu dulu, harus dipahami. Nah, kalau dia di sini yang strategi peniruan peniruan negara asal, nah ini kondisinya sama-sama rendah. Secara efisiensi globalnya rendah, respon terhadap fleksibilitasnya pun juga rendah. Gitu. Kalau yang strategi transnasional, ini gimana? Ayo, strategi transnasional. Intan, bisa dengar saya? Mana orangnya? Robin Setiagama ada nggak? Ada juga. Murida, coba Murida deh. Nah, Iya, Bu. gimana? Kalau yang transnasional gimana di situ? Posisinya di sini. Jadi apa dia di sini? Posisinya tinggi ya, Bu ya, strategi transnasional. Iya, apa yang tinggi? Apa yang tinggi? Efisiensi globalnya tinggi nggak? Ya, efisiensi globalnya tinggi, terus pendistribusiannya mungkin juga, Bu. Ya ini, ya fleksibilitasnya juga tinggi. Gitu. Ya kan? Secara horizontal makin ke kanan dia makin tinggi, secara vertikal dia makin ke atas makin tinggi. Nah, dia di sini posisinya di atas, berarti di atas dan yang di kanan berarti dia sama-sama tinggi. Nah, sama-sama tinggi untuk strategi transnasional ini, dia itu bisa berpikir secara global, tetapi dia bisa bertindak secara lokal gitu. Karena dia bisa gampang untuk beradaptasi tadi, itu beradaptasi ya. Dia bisa menentukan lokasi yang tepat, yang efisien, terus dia masuk ke negara itu dia bisa cepat beradaptasi. Nah, itu strategi transnasional yang digunakan gitu. Nah, ini kebalikannya dari strategi global, yaitu strategi multi domestik. Strategi multi domestik ini think and apa namanya? Act-nya itu sama-sama lokal. Kenapa? Karena di sini efisiensi globalnya dia rendah, ya, tapi respon fleksibilitasnya sangat tinggi, gitu. Ya, oke. Nah, ini yang kita bisa terjemahkan dari alternatif-alternatif pilihan keputusan strategis tadi, gitu ya. Kalau tadi yang namanya peniruan itu ya, strategi peniruan negara asal itu dalam bahasa lainnya disebut strategi replikasi domestik ya. Strategi replikasi domestik atau home replication strategy. Artinya di sini strategi ini itu bisa digunakan dengan cara memanfaatkan kompetensi inti atau keuntungan tertentu yang dikembangkan di dalam negerinya atau di pasar domestik. Dan ini menjadi senjata, ya senjata untuk bisa berkompetisi di pasar luar negeri yang dimasuki ya dan mendasarkan pada keunggulan apa yang dimiliki yang memang itu baik di pasar domestik lalu coba diduplikasikan di pasar luar negeri. Jadi dia udah punya keunggulan produk di dalam negeri, misalkan ya Indomie, misalkan gitu ya. Indomie itu juara gitu di Indonesia gitu ya. Lalu dia masuk ke Taiwan. Masuk ke Taiwan dia juga juara di sana gitu. Ya kan? Nah, itu artinya. Jadi itu salah satu ya strategi replikasi domestik contohnya gitu ya. Oke, berikutnya ini tadi ya, strategi multi domestik. Ya, strategi multi domestik di mana tadi itu kebalikannya dari strategi global ya. Kenapa? Karena secara respon
respon terhadap fleksibilitasnya tinggi, tetapi efisiensi globalnya rendah. Nah, di sini perusahaan-perusahaan yang memilih strategi ini, dia akan mengumpulkan anak perusahaan operasional yang mandiri, yang bisa berdiri sendiri dengan fokusnya ke pasar domestik tertentu. Jadi di sini masing-masing anak perusahaan itu mereka bebas untuk bisa menyesuaikan produknya sesuai dengan negara yang ada di situ, gitu. Dan mereka juga bisa melakukan kampanye atau promosi-promosi gitu ya dengan teknik-teknik yang bisa memenuhi kebutuhan dari pelanggan lokal yang ada gitu ya. Nah, pendekatan multidomestik ini akan bisa lebih efektif ketika ada perbedaan yang jelas antara pasar nasional ya, ketika skala produksinya, distribusinya, pemasaran ekonominya itu dalam kondisi yang rendah. Dan ketika biaya koordinasi antara kantor pusat dengan anak perusahaannya itu kondisinya sangat tinggi. Jadi ini bisa dipakai. Ya, artinya gini, kalau kita komunikasinya jarak jauh itu tinggi gitu ya. Nah, dipakailah ini strategi multidomestik. Jadi anak-anak perusahaan yang ada di cabang yang ada di berbagai negara itu ya, itu mereka bisa leluasa gitu loh untuk berimprovisasi istilahnya gitu ya. Mereka bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap produknya, bisa melakukan marketing strategi yang sesuai dengan kebutuhan lokalnya di sana gitu. Artinya begitu ya. Nah, berikutnya adalah strategi global tadi kan ya. Nah, ini kan ketika efisiensi globalnya tinggi tapi secara respon fleksibilitasnya rendah. Berarti di sini melihat dunia, ya perusahaan ini melihat dunia sebagai pasar tunggal. Nah ya si para pembuat strategi atau pengambil keputusan strategi di perusahaan bisnis atau di perusahaan internasional ini mereka itu melihat dunia sebagai pasar tunggal dan punya tujuan utama yaitu membuat standar produk yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia. Nah, tadi ya, act global, think global gitu. Jadi dia bisa menciptakan satu produk yang itu bisa diterima di semua negara. Jadi bisa standar produknya itu memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia. Gitu. Ya, ini kebalikan dari strategi multidomestik tadi. Oke. Lalu yang strategi transnasional yang sama-sama tinggi ya antara efisiensi global dengan respon terhadap fleksibilitasnya gitu ya. Nah, di sini menggabungkan manfaat efisiensi dari skala global dari perusahaan global dengan keuntungan dan kelebihan lokal. Ya, seperti maksudnya sebagai respon dari perusahaan multidomestik. Jadi artinya kalau perusahaan internasional ini dia menggunakan strategi transnasional, maka perusahaan ini dia akan menggabungkan antara efisiensi globalnya dari perusahaan global dan dengan apa yang menjadi kelebihan atau keuntungan dari lokal di negara yang dia masuk gitu. Ya, dari perusahaan multidomestiknya. Oke. Nah, kemudian ini komponen-komponennya dari strategi internasional. Ya, kalau tadi di depan kita membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar gitu ya, untuk bisa perusahaan itu bersaing. Kalau ini komponen-komponen strategi internasional. Yang pertama, apa yang bisa kita lakukan secara luar biasa dibandingkan dengan pesaing. Ini juga menjadi satu komponen yang penting. Ya, yang artinya di sini kita punya kompetensi unik apa atau distinctive competence apa yang bisa itu membedakan kita dengan pesaing yang ada di luar negeri. Ya, itu dulu. Itu satu komponen yang perlu dipikirin. Kemudian di mana nih akan melakukan bisnis? Tadi kan pertanyaan mendasarnya di mana kita mau menjual kan gitu ya.
Artinya di sini komponen yang kedua itu berkaitan dengan lingkup operasinya. Jadi skup dari operasional perusahaan itu sampai di mana? Ya, ruang lingkupnya sampai di mana gitu. Yang ketiga, bagaimana caranya untuk mengalokasikan sumber daya di pasar tersebut. Nah, ini berkaitan dengan sumber daya. Jadi, di penggunaan sumber daya ini bisa dibagi dua, ya, berdasarkan lini produk, berdasarkan lini geografi. Jadi, berdasarkan uh, apa uh, produk-produknya, macam-macam jenis-jenis produknya juga berdasarkan area gitu. Kalau geografi itu area. Nah, kalau berdasarkan geografi itu biasanya nanti akan mainnya dalam bentuk lisensi yang dijual. Seperti itu contohnya apa ya? Disneyland. Disneyland di Jepang ada. Jadi Disneyland itu kan Amerika ya awalnya. Nah, dia bisa jual lisensinya kan gitu ya. Atau 49% ekuitasnya, misalkan gitu dengan aturan seperti itu modalnya ya. Kalau lini produk itu misalkan Daimler, Daimler itu perusahaan otomotif. Nah, itu dilihat dari produksi produknya. Nah, sebagian besar diproduksi di Jerman Daimler itu ya. Lalu pesawat Boeing misalkan itu pesawat komersial Boeing itu diproduksi di Seattle. Ada apa di situ ya karena tadi biaya produksinya bisa lebih rendah gitu ya, tapi didistribusikan ke banyak negara seperti itu. Oke. Lalu ada juga komponen berikutnya itu bagaimana elemen bisnis yang berbeda-beda itu bisa saling menguntungkan. Jadi ada sinergi di situ. Ya. Artinya ketika misalkan ini contohnya Disneyland ya, dia bukan cuma untuk wahana ya permainan, tetapi dia bisa buat karikatur juga di situ, dia bisa buat merchandise di situ gitu ya. Nah, itu saling bersinergi. Jadi saling apa elemen-elemen bisnisnya yang berbeda-beda tadi itu bisa saling menguntungkan gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah tahapan manajemen strategis internasional. Oke. Apa yang menjadi bagaimana untuk bisa mengelola strategi internasional ini, tahapannya kita bisa lihat di sini yaitu perumusan strateginya ya. Pertama, dirumuskan dulu. Nah, di dalam perumusan strategi ini, di sini yang dilakukan oleh perusahaan itu atau para top manajemen tadi memutuskan apa yang harus dilakukan, ya. Lalu juga menetapkan dulu tujuan dan rencana strategis yang akan mengarah kepada pencapaian tujuan. Nah, baru kemudian mengembangkan, terus juga menyempurnakan, dan ada persetujuan terhadap pasar yang akan dimasuki. Jadi udah ketok palu nih gitu ya. Oke, kita akan masuk ke sini gitu. Dan lalu kita sudah tahu cara terbaik untuk bersaing di masing-masing pasar tersebut gitu. Nah, itu semua ada di dalam perumusan strategi. Jadi ada tiga step di situ ya. Nah, berikutnya baru dilaksanakan. Nah, dilaksanakan strategi itu ya yang pertama ya harus benar-benar dilakukan ya benar-benar melakukannya gitu, serius, fokus gitu ya. Lalu di dalam pelaksanaannya perlu adanya taktik. Oh, strategi itu kan ada strategi itu kan lebih sifatnya jangka panjang ya untuk pencapaian tadi tujuan. Nah, di dalam mencapai tujuan itu ada taktik. Taktik itu adalah satu langkah yang bisa mempercepat terjadinya pencapaiannya suatu tujuan atau target. Jadi itu lebih cepat gitu. Ya, itu dengan taktik. Jadi di sini dikembangkan taktik untuk mencapai strategi yang sudah dirumuskan tadi gitu. Nah, biasanya itu melalui apa? Bisa dengan perancangan organisasi, ya, lalu juga dari sisi pekerjaan karyawan, sistem prosesnya, dan juga pengendaliannya, gitu. Ya. Nah, itu tahapan di dalam manajemen strategi. Oke, selanjutnya kita juga tahu ada tingkatan-tingkatan strategi internasional. Nah, kalau strategi itu di awal tadi kan yang merencanakan strategi itu siapa sih gitu. Itu kan para
top management ya atau CEO. Nah, di dalam satu organisasi atau perusahaan ada tingkatan-tingkatan strateginya. Yang pertama adalah strategi corporate. Jadi itu di level corporate, di tingkat corporate ya. Kemudian di bawahnya corporate ada strategi level bisnis. Jadi bisnis unit gitu, punya strateginya masing-masing. Nah, di bawahnya itu ada strategi level fungsional. Jadi fungsi-fungsinya. Ada strategi fungsi pemasaran, produksi, keuangan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, kita lihat di sini. Kalau di dalam strategi korporasi atau corporate strategi, ada 3 strategi di situ. Ada strategi bisnis tunggal, di mana di sini perusahaan itu dia akan bergantung ke satu bisnis. Ya, artinya punya satu produk atau satu jasa untuk semua pendapatan. Ya, untuk semua pendapatan. Dan di keuntungannya, ya keuntungan yang signifikan dari strategi ini, eh, perusahaan itu bisa lebih fokus. Jadi perusahaan dengan menggunakan strategi bisnis tunggal ini, dia lebih fokus kepada sumber daya dan keahlian pada satu produk. Jadi difokusin gitu ya, karena memang tadi bisnisnya hanya satu aja, tunggal, maka semua konsentrasinya itu difokuskan ke satu ini, satu produk ini, ya, termasuk nanti keahliannya itu jadi lebih uh, difokusin di situ. Ya. Ada juga strategi diversifikasi yang terkait dengan bisnis inti. Nah, ini ada perusahaan ini dia beroperasi di beberapa area atau negara yang berbeda ya, tapi pada dasarnya terkait terkait saling terkait gitu. Ya, saling terkait dengan bisnis intinya atau pasarnya pada waktu yang sama di mana strategi ini bisa meningkatkan kompetensi yang unik di satu pasar untuk memperkuat daya saingnya. Jadi artinya dia bisa membuat diversifikasi produk, misalkan ya beraneka ragam produk, tapi itu masih terkait dengan bisnis intinya. Gitu. Jadi kayak misalnya Indomie, bisnis intinya apa sih gitu, mie instan. Nah, mie instan ini dia bisa banyak variasinya gitu, menyesuaikan dengan negara-negara yang dia masuk di situ. Misalkan seperti itu. Ya, itu namanya strategi diversifikasi tapi masih terkait dengan bisnis inti. Ya, itu itu termasuk di dalam strategi korporasi. Nah, ada juga strategi diversifikasi. Jadi dia bikin beraneka macam produk atau bisnis, tapi itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan bisnis inti. Jadi tidak terkait gitu. Nah, artinya di sini perusahaan itu dia bisa beroperasi di beberapa industri dan pasar yang saling tidak terkait. Jadi kayak dia punya holding perusahaan induk perusahaan atau holding company, tapi dia punya macam-macam bisnis gitu. Ada bisnis otomotif, ada bisnis di bidang jasa keuangan, ada di bidang restoran, misalkan seperti itu, gitu ya. Nah, bisnis intinya apa? Bisnis intinya misalkan di otomotif gitu, bisnis intinya. Tapi dia bisa ngembangin ya, ngembangin ke hotel, ke kuliner, misalkan seperti itu. Ya, nah itu adalah semua yang menentukan, yang merumuskan strategi itu adalah secara corporate gitu. Makanya dia masuk di level corporate strategi. Oke. Lalu di sini strategi bisnis di level yang di bawahnya strategi corporate ya. Ada strategi bisnis. Strategi bisnis ini ada 3 juga. Ada strategi diferensiasi, kepemimpinan biaya, dan fokus. Nah, di diferensiasi berarti di sini perusahaan itu dia akan lebih fokusnya itu mempertahankan image atau citra yang yang dibangun terhadap produk atau jasa yang memang itu unik gitu ya dari produk lain atau jasa lain di pasar yang sama. Jadi dia membuat ada perbedaan ya dari produk yang sejenis di pasar yang sama ada bedanya di
produk satu perusahaan ini gitu ya. Lalu bisa juga dari sisi kepemimpinan biaya. Jadi kalau udah ngomongin biaya ya berarti di sini fokus kepada efisiensi. Jadi supaya bagaimana biayanya bisa lebih rendah dari pesaing gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga perusahaan ini bisa menjual barang dengan harga yang lebih rendah juga karena dia punya kepemimpinan terhadap biaya. Kenapa dia bisa kepemimpinan terhadap biaya? Dia bisa tadi memilih lokasi yang tepat gitu loh untuk memproduksinya, untuk tadi secara keekonomiannya tadi gitu ya. Nah, yang ketiga ada strategi fokus. Jadi di sini ditargetkan perusahaan itu menargetkan setiap jenis produknya yang spesifik untuk satu kelompok pelanggan. Jadi ada segmented product gitu. Jadi ada produk-produk yang memang itu difokuskan ke satu kelompok pelanggan atau wilayah tertentu gitu ya, yang itu memang sesuai gitu, sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Dan itu juga dilihat bagaimana apa letak geografisnya, kemudian suku ya etnisnya yang ada di situ, daya belinya, seleranya masyarakat di situ dan lain sebagainya. Itu fokusnya di satu kelompok pelanggan. Oke. Nah, ini yang strategi yang di level fungsional ada dari sisi keuangan ya bagaimana bisa mengembangkan uh, strategi finansial untuk setiap bisnis unit gitu ya yang ini pastinya terkait dengan urusan permodalan kalau mau investasi lalu bagaimana kepemilikan valuta asing mengurangi risiko ya lalu manajemen modal kerja nah itu juga ada strateginya gitu. Strategi pemasaran. Nah, ini berarti fokus ke distribusi dan penjualan produk atau jasa ya seperti membuat strategi marketing mix, bauran produk, iklan, promosi gitu ya, distribusinya. Nah, itu di dalam strategi pemasaran. Operasional perlu strategi ya, itu dengan membentuk perusahaan apa pembentukan perusahaan dalam arti di sini produk atau jasa itu ya dikaitkan dengan isu-isu terhadap sumber daya, lokasi, tata letak pabrik, desainnya, teknologinya gitu ya. Nah, itu juga harus ada strateginya. Itu yang terkait dengan strategi operasional. Ada strategi sumber daya manusia, berarti di sini strategi yang harus dipersiapkan untuk orang-orang yang akan bekerja di perusahaan itu, ya, atau di cabang di negara mana misalkan gitu ya. Itu juga harus disiapkan bagaimana merekrutnya, bagaimana trainingnya, bagaimana evaluasinya gitu. Ya, bagaimana kompensasinya dan sebagainya. Nah, terakhir ada strategi R&D, Research and Development. Ini penting banget gitu ya, karena di sini berkaitan dengan besarnya arah investasi perusahaan untuk menciptakan produk baru ya dan mengembangkan teknologi baru gitu. Jadi perusahaan itu kan produk dari suatu bisnis itu kan ada umurnya gitu ya, yang kita kenal dengan produk life cycle. Jadi kalau udah diluncurkan pertama, dikenalkan, lalu dia bertumbuh, dia akan mencapai yang namanya titik jenuh atau mature. Setelah ada di titik jenuh, dia harus ada strategi untuk membuat produk baru atau diversifikasi supaya apa namanya perusahaan itu bisa terus pendapatannya gitu ya. Jadi nggak terus rugi ya, tapi tetap bisa bertahan seperti itu. Oke, ini semua yang kita bahas malam ini. Ada pertanyaan? Waktunya udah habis ya? Iya, Bu, udah habis waktunya. Oke, tugasnya ini menyelesaikan kasus Toyota. Ini saya minta kemarin tugas kelompok ya. Seperti itu ya. Nah, kalau ya, Baik, Bu. oke, kalau tidak ada yang ditanyakan,
Eh, tolong apa? Ada yang mau ditanya? Apa? Tugas kelompok apa individu? Tugas kelompok. Tadi saya udah bilang ya, tugas kelompok. Sama kemarin tuh, Bu. Iya. Mm-mm. Oh ya, Bu. Makasih. Ini tugas kelompok aja. Terus tolong nanti presensinya dibuat ya di WA grup ya. Baik, Bu. Oke, sampai di sini Ya, dulu Bu. semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.